Selamat malam bersama Bob Arsam. Salam jumpa lagi bersama Bayu Walker. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan saudara pengalaman-pengalaman trading kami selama ini, terutama adalah trading di Binary. Saya sudah lama tidak upload di YouTube, oleh karena itu bukan berarti saya vakum atau tidak aktif. Saya tetap aktif di Binary, tetapi kami sekarang mempunyai metode yang berbeda daripada trading-trading kami yang sudah masa lalu. Dan sekarang kami lebih memilih di MT5 nya, karena di MT5 saya merasa lebih nyaman, lebih enjoy dan lebih rileks daripada di TIK. Walaupun TIK tetap sekarang kita berjalan, tetapi lebih fokus di MT5 nya, karena MT5 adalah mempunyai peluang yang sangat bagus untuk kita dapatkan satu kesempatan di mana MT5 nya ini lebih simple, lebih rileks dan lebih santai di dalam menjalankan trading, tidak merasa dikejar-kejar seperti bermain di TIK. Oleh karena itu saya mengambil satu kesempatan. Kenapa kesempatan ini saya berikan kepada semua pihak atau semua orang? Karena selama ini saya mempunyai beberapa riset tentang MT5 seperti yang terdahulu. Di TIK pun kami juga riset sehingga bisa diberikan kepada oleh banyak orang. Nah, sekarang riset kami bikinkan dalam satu karya, di mana karya ini dalam bentuk EA atau bot, dan bot kami saya beri nama fast profit, artinya profit cepat. Bukan berarti cepat seperti di TIK, tetapi cepat dalam artian kita nggak terlalu banyak berpikir, kita tidak perlu banyak analisa yang ribet, tetapi kita cukup melakukan sesuatu di mana proses terjadinya fast profit ini adalah perpaduan antara pengalaman saya dengan pengalaman Bayu Walker, di mana Bayu Walker sendiri orang yang sudah sangat berpengalaman di dunia trading MT4, MT5, Binary. Dia sudah cukup banyak pengalaman, sehingga pengalaman kami berdua kami satukan dalam satu karya, yaitu di fast profit. Sehingga fast profit ini saya persembahkan untuk semua orang, siapapun mereka bisa mengikuti atau bisa mendapatkan EA ini. Tetapi saran kami, apapun yang kita cari, apapun yang kita beli, ataupun apapun yang kita lakukan, setidaknya kita harus memahami dulu, kita harus mengetahui dulu supaya kita tidak merasa ada penyesalan di kemudian hari. Karena di luar sana biasanya pada banyakkan orang dia menjual atau menghadirkan bot, tetapi bot itu mohon maaf mempunyai kekurangan yang masih banyak sekali. Kenapa banyak kekurangan? Karena biasanya orang menciptakan bot, tetapi sebetulnya dia hanya seorang IT yang hanya bisa membuat satu software, tetapi dia tidak punya pengalaman di tradingnya. Sehingga tradingnya itu dia mengambil analisa dari orang, atau mengambil analisa dari YouTube atau dari tempat-tempat yang lain, tetapi bukan pengalaman yang mereka sendiri lakukan. Sehingga robot itu biasanya hanya akan baik atau bagus di awal, tetapi dalam kondisi tertentu dia hancur. Nah, kalau sudah hancur seperti itu, bagaimana cara untuk update-nya? Mereka juga tidak tahu karena tidak mempunyai pengalaman. Maka di fast profit ini kami memberikan pengalaman kami dan kami akan selalu update. Mungkin semua orang tahu bahwa trading itu tidak selalu sama marketnya akan selalu berubah-ubah, dan market akan selalu bergerak dalam posisi yang tidak menentu. Oleh karena itu kami berdua, Bayu Walker dengan Bob Arsam, ini akan selalu memberikan update di dalam fast profit ini, sehingga
kita harus bisa mengantisipasi dalam kondisi market yang memungkinkan kita tidak akan mengetahuinya, atau mungkin bot sendiri tidak mencapai ke arah itu karena pada kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, apa sih kelebihan bot ini? Bot ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pada bot-bot yang lain atau AI yang lain. Apa kehebatan robot ini? Apa kelebihannya? Kelebihannya, kita mempunyai beberapa mode. Mode trading kami adalah ada sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak para pencipta atau pembuat bot. Nah, di sini ada reversal Marty Angel, ada averaging, ada repeat hunter, ada hedger atau hedger. Reversal Marty Angel. Reversal itu artinya kan membalik atau balik arah. Jika ada sesuatu di dalam analisa atau kita sudah melakukan entry dan ternyata itu salah, maka bot ini secara otomatis akan memberikan analisa secara cepat, yaitu dengan cara membalikkan arahnya, dan dilakukan dengan Marty Angel atau di Marty bahasa kerennya. Sehingga dari faktor keselamatan, baik keselamatan manajemennya pun kami mempunyai ukuran-ukuran yang cukup aman atau cukup safety di dalam melakukan trading ini. Averaging. Di dalam pola averaging ini artinya adalah untuk mengcover. Kita mengcover sesuatu atau perjalanan atau pergerakan market yang tidak sesuai dengan analisa, sehingga ada pengcoveran. Nah, sehingga dengan adanya cover itu adalah meminimkan tentang resiko lossnya atau floatingnya, dan memaksimalkan untuk pola keuntungannya atau profitnya. Sehingga dengan pola averagingnya ini cukup membantu sekali untuk melakukan transaksi-transaksi selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah repeat hunter. Mungkin saudara akan pernah mendengar atau banyak sekali robot-robot repeat hunter yang dilakukan pada MT4 terutama atau di forex. Banyak sekali yang repeat, yang khusus untuk mengejar repeat, karena dimungkinkan repeat itu akan menghasilkan, dan repeat itu biasanya ada di angka-angka tertentu sehingga pantas untuk dilakukan pencariannya. Nah, sehingga kami di sini juga memberikan repeat hunter. Nah, repeat hunter itu memang pada dasarnya kita tidak mencari profit, tetapi mencari repeatnya. Nah, biasanya pada repeat hunter ini, seandainya kita mempunyai saldo 1.000 atau 1.000 US dollar, maka itu bisa jadi habis, tetapi akan mendapatkan pengembalian dari repeatnya bisa menjadi 1.500, 1.200, atau bahkan bisa jadi 2.000 kalau pengaturannya itu bagus. Ini adalah, sudah saya katakan, sudah biasa, dan ini sudah ada. Untuk reversal Marty Angel juga sudah ada di pasar, averaging juga sudah ada, repeat hunter juga sudah ada, walaupun belum banyak. Tetapi ada satu hal yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu adalah hedger. Hedger ini adalah pola di mana kita bisa mendapatkan repeatnya, juga bisa mendapatkan profitnya. Jadi ini adalah gabungan antara averaging, reversal Marty Angel, dan repeat hunter. Kita jadikan satu di sini menjadi suatu keuntungan yang sangat fenomenal selama riset kami, sehingga repeatnya itu dapat cukup lumayan, profitnya pun juga dapat cukup lumayan, sehingga ini dalam satu pekerjaan bisa mendapatkan dua kali keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah repeat, keuntungan yang keduanya adalah dari profitnya itu sendiri.
Dan bagaimana dengan resikonya? Resikonya sangat kecil sekali. Kenapa? Karena kita melakukan kelola trading seperti TB, trading balance. Kita melakukan open posisi dalam waktu dan lot yang sama dalam buy dan sell. Nah, sehingga buy dan sell kita melakukan open yang sama, maka nanti yang satu profit, yang satu otomatis loss, itu sudah pasti. Terus dari mana Om untuk mendapatkan hasilnya? Penghasilan pertama, karena kita melakukan 2 kali open posisi dalam satu waktu, maka itu akan muncullah namanya repeat. Repeatnya kita akan mendapatkan 2 kali open posisi dalam satu waktu. Terus bagaimana keuntungannya? Keuntungan profitnya didapatkan dari mana? Keuntungan didapatkan karena pola kami yang di sini adalah apabila kita mendapatkan profit yang sudah kita setting dengan nilai tertentu, maka loss itu akan di close. Misalnya kita buy-nya adalah profit atau plus, maka sell-nya pasti min. Nah, sehingga min-nya itu yang akan di close lebih awal daripada profitnya. Nah, sehingga nanti akan berjalan terus, yang profit akan terus berjalan, selanjutnya berjalan, maka nanti akan ada trailingnya. Begitu masuk area trailing dan trailing yang sudah kita setting, maka dia akan close dengan keadaan plus. Nah, plus ini lebih besar daripada close waktu di sell dalam keadaan minusnya. Nah, disitulah awalnya untuk mendapatkan profitnya. Nah, apabila terjadi belum sampai terjadi TP atau belum masuk area trailing tetapi dia sudah balik arah, maka di saat balik arah itu akan terjadi open posisi pada posisi sell. Nah, sehingga di situ nilai plusnya masih tertata, masih rapi, sehingga dalam kondisi equity dia akan lebih bertambah dan terus bertambah. Begitu diantara yang bisa kita jelaskan tentang hackernya. Nah, sekarang ada settingan default. Default ini adalah setting yang tidak perlu kita rubah. Default ini adalah sesuatu yang sudah baku di dalam fast profit ini, sehingga kalau kita yang orang awam dan tidak ingin men-setting apapun, maka kita bisa melakukan dengan cara defaultnya. Ambil posisi defaultnya. Default kita ambil, kita lakukan, atau kita untuk melakukan transaksi, maka kita cukup isi deposit, start, selesai. Isi deposit langsung start, tunggu hasil selanjutnya. Cuman untuk default ini memang sedikit lambat. Karena apa? Kita mengambil cara yang sangat santai, cara yang aman dan profitable. Nah, disitulah kelebihan daripada mode ini untuk di defaultnya. Default ini yang kita persembahkan untuk teman-teman yang memang sama sekali tidak mengerti tentang teknologi atau dunia IT, sehingga ini cukup isi deposit langsung start, selesai. Oke, dan di sini adalah juga ada follow atau reversal sinyal. Nah, di sini ada sinyalnya. Sinyal kita bisa pilih. Nanti akan OP sesuai sinyal atau kebalikan daripada sinyal, kita bisa pilih follow dan reversal. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah default aja dulu. Default kita adalah di follow. Tetapi apabila market yang berbeda, ternyata follow kita minnya lebih banyak dan offloadingnya lebih banyak, maka cukup kita langsung melakukan ganti menjadi reversal. Jadi kita yang semula follow kita ganti reversal.
maka nanti akan pergerakannya akan mengikuti perintah kita. Misalnya analisanya sedang buy, seharusnya mereka juga harus mengambil buy, tetapi karena diikuti dia balik arah, maka kita cukup ambil yang reversal, sehingga open kita nanti pada posisi-posisi tertentu yang sudah seharusnya balik arah. Begitu mode tutup posisi, devil close. Devil close atau buy signal. Maksudnya seperti apa? Kalau devil close artinya itu murni dari posisi TP. Jadi hanya murni TP, di situ nanti misalnya tercapai dalam posisi 10 poin, 20 poin atau 100 poin, maka dia secara otomatis akan close. Tetapi kalau kita pakai yang buy signal ini nanti akan terjadi close apabila muncul signal baru. Misalnya pada posisi sekarang buy ini sudah benar nih, buy benar, naik terus, dia tidak akan pernah close sampai setinggi apapun. Terus kapan close-nya? Close akan terjadi apabila muncul signal baru. Sinyal baru itu entah sinyal buy atau sinyal sell, maka saat itu langsung close dan akan melakukan open posisi yang baru, dan selanjutnya seperti itu. Tutup sinyal jika sinyal netral. Nah, ini kita on kan atau kita off kan, terserah, karena di sini ada pilihan. Kita mau pilih true artinya aktif, false artinya mati atau off. Terus analisis. Kalau memungkinkan kita mempunyai beberapa teknik tersendiri, bot ini bukan hanya sekedar bot, tetapi bot ini juga bisa menjadikan tool, atau kita jadikan tool, atau bisa kita jadikan alat untuk melaksanakan apapun yang Anda analisa. Jadi ini kita punya dua pilihan, murni bot atau auto. Ini semua sudah serba auto ya, di full auto open, auto close, auto marti, auto sinyal, dan semuanya kita sudah buat full automatic. Kalau kita mau mengambil yang default atau full automatic. Tetapi kalau kita mau mengambil yang misalnya bot ini kita jadikan sebagai tool, maka dengan tool itu kita bisa berekspresi ria di sini. Bagaimana cara ekspresinya? Ya kita ambil apa yang kita kuasai di dalam dunia trading ini. Mungkin kita punya analisa di moving average, atau analisa di RSI, stokastik, atau apapun. Anda bisa mengkompennya yang ada di sini, Anda masukkan sendiri menjadi sesuatu analisa sendiri Anda sendiri, sehingga Anda sangat mudah, tidak perlu bot lain, tidak perlu tool lain, tidak perlu apapun, karena di sini semua sudah lengkap, sudah ada. Anda tinggal memakainya, Anda tinggal mengekspresikan apapun yang sudah Anda punya pengalaman. Nah, di sini juga ada settingan, karena di sini ada settingan lot otomatis, ada resiko untuk lot otomatis atau lot. Nah, ini kita bisa menjalankannya sesuai yang kita inginkan. Bukan berarti default ini kita harus mengikuti apapun kata kita, tidak, tetapi Anda mempunyai hak sendiri untuk mengekspresikannya atau mengambil resiko-resikonya. Misalnya kita lot, mau ambil lot berapa lot nih, karena di sini juga bisa kita ganti lotnya berapapun. Kalau misalnya kita dipakai V75S ya, V75S misalnya
V75S ini kan lot yang terkecilnya kan 0,05, sehingga lot ini adalah lot terkecil, sehingga Anda pun dalam trading mungkin nggak terlalu was-was ya, aduh kalau misalnya terjadi floating, aduh tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Karena memang lotnya kecil. Tetapi kalau misalnya nanti lot 1 atau berapa, itu mungkin Anda tidak sesuai dengan mental Anda atau tidak sesuai dengan kebiasaan Anda, maka Anda tidak nyaman walaupun pada endingnya itu profit. Tetapi dalam prosesnya kan Anda sangat was-was. Nah, sehingga di sini kita berikan kebebasan Anda untuk memilih berapapun yang Anda inginkan. Pilihan TP atau SL dalam bentuk dolar, atau dalam bentuk poin atau buy strategi. Ini pilihannya adalah terserah saudara. Kalau saudara punya strategi tersendiri, ya pilih strategi, nanti dicocokkan dengan strategi apa Anda yang ada di sini. Anda tinggal memasukkannya, pola-polanya ke dalam tool ini. Kalau ingin poin, ya nanti akan bergerak dengan poin. Tetapi kalau dengan dolar, maka hasilnya juga batasan-batasannya baik di TP-nya atau SL-nya juga dalam bentuk dolar. Tetapi kalau saran saya itu adalah dalam bentuk poin, tetapi bagi yang mengerti tentang poin. Karena apa? Kalau berbentuk dolar biasanya mendapat sedikit atau floating. Kalau kita sudah melihat angka nominal, maka kita akan was-was. Tetapi jika kita melihatnya itu adalah bentuk poin, maka kita akan yakin ini akan naik pada setinggi pada poin ini. Ini nanti turun, setelah turun di sini dia akan balik lagi menuju ke atas pada poin sekian. Maka kalau Anda sudah terbiasa dengan bermain dengan poin, maka saya sarankan untuk memilih yang poin. Nah, di sini ada ukuran stop loss. Stop loss ini dalam bentuk poin ya. Untuk V75S. Ini adalah settingan untuk V75S yang saya contohkan. Stop lossnya kita 30.000. Artinya 30.000 itu seberapa tinggi? Ya lumayan lah, tetapi nggak tinggi-tinggi amat. Karena 30.000 itu ibaratnya sama dengan 30 poin. Jadi nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu tinggi. Maaf agak serak karena masa dingin dan agak batuk ya, mohon maaf, agak serak suaranya. Begitupun take profitnya juga sama, kita dalam bentuk poin, sehingga di sini kita setting 30 sama dengan SL nya juga 30. Apakah harus sama? Enggak, ini bisa kita setting berapapun yang Anda mau. Mungkin Anda akan men-settingnya hanya 20.000 untuk stop lossnya dan take profitnya 50.000. Apakah bisa? Bisa aja, sesuai dengan keyakinan Anda dalam mempelajari atau mengerti tentang poin atau tentang market itu. Tetapi default kami seperti ini. TP in USD. Nah, ini kita beri 25. Hanya $5. Apa $50? Enggak. Ini bisa kita berikan berapapun. Misalnya kita TP-nya pada $50. Atau mungkin SL-nya kalau di sini hanya $20. Tapi SL-nya mungkin kalau kita memang yakin dengan market yang sedang berjalan, ini ngapain harus sejauh itu, kita mepet aja lah. Mungkin kita hanya 5, mungkin hanya $5, nanti akan terjadi SL, sehingga untuk profitnya bisa 50. Apakah bisa? Bisa. Berapapun yang Anda inginkan, silahkan. Tetapi untuk ukuran default kita adalah yang seperti ini tadi, yaitu 5 dan 20 untuk defaultnya. Karena nanti ada beberapa cover yang bisa untuk melakukan cover di saat ada terjadi floating. Perlindungan minus itu artinya adalah untuk melindungi minusnya. Kalau orang bilang
atau bahasa-bahasa di luar itu mungkin seperti asuransi ya. Ini diasuransikan. Ya bagaimana diasuransikan orang trading kok diasuransikan? Kayaknya nggak mungkin banget. Tetapi di dalam bot kita ini mungkin. Terus dari mana asuransinya? Asuransinya adalah dari covernya. Misalnya kita kita sudah marki 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu kalau misalnya marketnya tidak segera balik arah itu kan akan sangat tinggi sekali itu. Sehingga di sini ada covernya atau di dalam bentuk perlindungan minusnya. Itu dilindungi jika kita ambil yang true-nya atau kita ambil atau kita on kan. Sehingga nanti misalnya ada terjadi floating yang berkepanjangan, sudah marti 1, marti 2 atau marti 3, maka pada saat itu pula itu akan terjadi OP yang searah dengan marketnya. Nah itulah yang disebut perlindungan ya, kita memang melindungi minusnya. Terus pengambilan presentasi yang kita ambil ini baik presentasi dari profitnya ataupun dari lossnya, kita bisa mengambil dari prosentasenya. Ini kita mengambilnya dari balance atau mengambilnya dari equity. Kalau mengambil dari balance itu adalah balance yang pertama kali kita melakukan transaksi. Itu misalnya kita punya balance 1000, maka nanti kita akan diambilkan dari balance. Kalau kita mengambilkan dari equity, maka kita akan mengambilnya itu dari transaksi plus dengan balance. Jadi kalau transaksinya min, maka balance-nya juga akan turun. Tapi kalau transaksinya tambah, maka itu equity-nya juga akan bertambah. Nah, begitu seterusnya. Sehingga kalau saran saya sih pakai yang balance supaya tahu dari awal. Terus pilihan perlindungan minusnya juga dalam bentuk persen. Boleh kalau kita membentuk dalam bentuk prosentase juga boleh, berapa persen yang kita inginkan, US dollar ataupun persen, monggo silahkan, itu tergantung saudara saja. Kalau misalnya dalam bentuk USD, perlindungannya tersebut dalam bentuk US dollar, maka ditentukan dari nominal. Misalnya deposit kita 1000, terus kita mau ngambil perlindungannya itu hanya 100 dolar, maka hanya 100 dolar. Begitu 100 dolar maka akan terjadi cut, akan terjadi close. Tapi kalau persentase itu tergantung. Misalnya kita mengambilnya dari 100 atau 10%. Misalnya 1000 naik menjadi 1100, naik jadi 1500. Nah, nanti akan terjadi resiko, misalnya kita resiko setelah 1500 market tidak mendukung, sehingga akan terjadi penurunan, turun karena di situ kita sudah setting menjadi 10%, maka yang terjadi dari 10% dari nilai 1500 tersebut dan seterusnya seperti itu. Oke. Maksimal loss dalam bentuk persen atau USD. Misalnya kita ambil di 50, terus target profitnya 200 atau berapapun ya, silahkan. Jadi maksimal lossnya kita juga harus membatasi ya. Maksimal loss jangan diambil 100%, tapi kita ukur lah, supaya kalau terjadi market yang tidak mendukung, kita masih ada saldo yang bisa kita pakai atau kita masih ada di situ. Misalnya kita ambil, oh saya mau hanya resiko 50%, ya udah, kalau modal 1000 maka resiko mau market seperti apapun, sebesar apapun resiko Anda hanya 500 dolar. Terus profit juga sama, target profit. Seandainya Anda menargetkan profitnya 200 dolar, maka target Anda jika sudah 200 dolar, Anda tidak perlu untuk close, secara otomatis itu sudah akan close tersendiri. Dan robot
akan berhenti pada saat itu. Maka akan berhenti apabila Anda memilih melanjutkan atau stop. Nah, jika target Anda sudah tercapai dari $200 misalnya, tetapi Anda memilihnya continue, dia akan stop pada saat 200 dan akan dihitung misalnya dari 1000 mempunyai profit 200, maka target itu menjadi 1200. Semuanya nanti akan tercover 1200 dan dia akan start selanjutnya. Tetapi kalau seandainya Anda stop setelah tercapai target, maka bot akan diam. Dia tidak akan melakukan open posisi walaupun ada momentum, walaupun ada apapun. Dan kapan saatnya? Saatnya apabila Anda men-setting ulang menjadi atau mengambil keuntungan Anda, misalnya 200 di WD dulu. Nah, maka nanti bot akan bisa berjalan lagi. Tetapi jika tidak Anda ambil, maka Anda harus setting ulang dulu, menyamakan dengan balance yang sudah terjadi pada target profit Anda. Jika sudah berhenti, maka stop, akan berhenti. Itu di sini adalah averaging atau market angle. Perkalian lot. Nah, ini ada hitungannya, perkalian lotnya. Misalnya lot kita berapa nih? Kita mau perkalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 2 misalnya. Artinya apa? Jika semula lot Anda 1 dan Anda kalikan 2, lot dasar Anda ya, lot awal Anda, lot awal Anda adalah 0,01 misalnya. Maka jika terjadi marti, maka lot Anda jadi 0,02. Dan untuk marti yang ketiga, maka akan terjadi 0,04, 0,08, 0,011, 16 dan seterusnya. Itu kalau kelipatan 2. Tetapi apakah harus 2? Tidak. Seandainya 1 apakah bisa? Oh, bisa. Artinya pada marti yang kedua ya tetap 1. Marti ketiga juga pada sesuai dengan lot awal. Marti keempat, kelima dan seterusnya itu adalah menyesuaikan pada lot awal Anda. Dan di sini juga kita mempunyai beberapa kebebasan dalam melakukan perkalian averagingnya atau martinya. Ini bisa 5, bisa 1, bisa 2 atau juga bisa 0. Sehingga Anda tidak melakukan marti. Jadi biarkan dia akan single open posisi, sehingga kalau secara keamanan modal itu cukup aman, karena pada market yang setren apapun, dana Anda akan kepotong atau terkurangi hanya dalam posisi 1 sekali open posisi di awal. Nah, tetapi semakin banyak open posisi pada saat marti, itu juga mempunyai risiko yang sangat tinggi. Risikonya tinggi karena modal kita akan berlipat, semakin berkurangnya semakin banyak. Tetapi dari sisi positifnya adalah di saat ada balik arah, maka modal kita akan cepat sekali baliknya. Karena semakin bawah atau semakin akhir pada martinya, itu lotnya semakin besar, sehingga tidak harus pada posisi clear semua, tidak. Jadi nanti pada ada hitungannya yang ada di itu, kita targetnya berapa. Misalnya target profit tadi kan misalnya 20, sehingga apabila terjadi sudah yang pertama loss, kedua loss, ketiga loss, keempat itu baru melakukan profit misalnya, maka nanti akan bergerak kepada arah level pada marti ketiga, marti kedua. Dan jika pada poinnya itu sudah tercapai atau nilainya nominalnya itu sudah tercapai, maka tidak harus semua jadi plus, tapi masih ada yang min, tapi kondisinya masih plus, begitu. Jarak poin averaging atau jarak poin martinya berapa? Ini kita setting 50.000. Kalau 50.000 jadi martinya nanti jarang sekali.
akan terjadi marti apabila sudah sangat jauh meninggalkan pada entry yang pertama ataupun posisi yang pertama, jauh sekali. Tetapi apakah harus jauh? Kalau antara harus dan tidak itu saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian, dan kita setidaknya juga akan mengerti tentang market. Wah, ini trennya panjang, sementara dia OP yang ada di sini, maka ini perlu marti yang panjang, yang banyak martinya. Kalau kita kasih martinya itu pendek, sehingga kalau panjang seperti ini, nanti akan marti jauh nih, paling setelah ini hanya marti 2 atau 3 sudah selesai dan akan terjadi balik arah. Tetapi kalau jaraknya pendek, maka akan terjadi marti yang sangat panjang dengan resiko yang cukup tinggi. Maka saran saya kita bermain aman saja, untuk kasih jarak hedgingnya itu yang agak jauh. Jangan terlalu mepet. Selanjutnya adalah jarak poin untuk tutup hedging, ya kita kasih 5.000, atau jarak poin untuk buka hedging. Jadi nanti itu tergantung ya, mau buka hedging lagi itu di jarak berapa, di poin berapa, atau juga tutupnya juga di jarak berapa. Nah, ini kita bisa setting sendiri berapa yang kita inginkan. Tapi kalau defaultnya di sini adalah 5.000. Trailing stop. Ini trailing stop. Trailing itu fungsinya untuk apa sih? Trailing itu fungsinya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi balik arah dalam kondisi plus. Misalnya Anda sudah plus 100 sudah plus 100 pada poin 100 misalnya, pada poin 100. Kalau seandainya nanti kita tidak kasih trailing tetapi belum nyampe TP dan balik arah, maka kita tidak akan terjadi profit. Jadinya yang semula sudah profit jadi minus. Mungkin di dalam trading manual Anda pun Anda sudah sering mengalami seperti itu. Sudah terjadi profit, kita belum close, kita nunggu sampai tinggi, sampai banyak, tetapi belum nyampe sudah balik arah dan terjadi minus. Pernah, saya yakin saudara-saudara pernah mengalami seperti itu. Siapapun orangnya pasti pernah. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Nah, sehingga fungsinya trailing stop itu adalah di situ untuk mengantisipasi apabila terjadi balik arah dalam kondisi profit atau plus. Trailing stop kita bisa aktifkan, atau kita juga bisa nggak aktifkan, atau false, atau true, atau apapun, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini saudara, kami di sini juga menyediakan sebagai tool yang seperti yang saya jelaskan di depan. Ini robot hanya bukan sekedar robot, murni robot, tidak, tetapi ini adalah sekaligus menjadi tool. Kenapa saya bilang tool? Karena di sini ada settingan-settingan di dalam indikatornya. Kalau kita sudah setting sendiri menyesuaikan dengan indikator yang sudah biasa kita pakai, maka buat itu sudah menjadi tool. Sehingga Anda bisa bebas settingnya di apa aja ada. Di MA, stokastik, MACD, RSI, Bollinger Band, fraktal, dan masih banyak lagi nanti yang akan kami masukkan di sini untuk update-update selanjutnya. Tetapi dalam kondisi yang sekarang ini kita juga bisa bercustom sesuai dengan aplikasi yang Anda sudah biasa pakai, sehingga Anda tidak perlu tool lain, cukup melakukan di sini. Dan selebihnya adalah mengikuti pada poin-poin yang dasar, atau Anda merubahnya sendiri di dalam setting yang berada di atasnya. Nah, disinilah yang ingin saya pertegas atau perjelaskan lagi ya, supaya saudara mengerti tentang indikator-indikator ini. Indikatornya kita bisa MA nya dalam bentuk apa nih? Oke, kalau kita aktifkan maka kita pilih true dulu. Terus type-nya apa? Eksponensial atau apapun ya, di sini kan ada banyak pilihan tuh. Simple, eksponensial, smoothed, linear weight, atau apapun ya. Silahkan
sesuai dengan kebutuhan Anda atau kebiasaan Anda. Kita berapa ukurannya dalam bentuk close atau dalam bentuk apapun di sini seperti yang ada di indikator standarnya, atau period 1, 21 atau 10, 20 atau berapapun. Nah, itu tergantung settingan Anda sendiri. Stokastik mau 533 dasarnya atau Anda rubah sendiri. Terus untuk levelnya di 80-20 ini juga standar. Stock price ya, stock price nya di lock high atau mungkin di close, terserah. Itu adalah saudara sendiri yang bisa menentukan. Stok mah simple atau apapun ya, silahkan. MACD nya atau MACD nya mau dikasih ukuran berapa, ini adalah ukuran standar yang ada di defaultnya indikator. RSI nya mau disetting berapa, 5, 10 atau berapa silahkan, berapapun. Dan close price, nah, ini juga ada punya adalah close price, jadi ukurannya adalah saat price atau harganya itu sudah mencapai pada posisi yang close. Nah, di sini adalah SAR atau parabolik SAR. SAR ini adalah parabolik SAR ya. Kita pakai ukuran 0,02, ini adalah standar juga atau defaultnya. SAR maksimumnya 0,2. Terus juga BB ini pasti banyak sekali yang saudara-saudara pakai, karena rata-rata trader di MT4 atau MT5 rata-rata pakai BB atau Bollinger Band. Settingannya boleh Anda setting 20, 30 atau mungkin punya settingan sendiri, atau mungkin setting 100 atau berapapun. Itu adalah tergantung kebiasaan saudara. Close dan fraktal. Nah, fraktal ini mungkin masih agak jarang yang pakai ya, tetapi sebetulnya fungsinya fraktal itu adalah untuk mengetahui titik jenuh atau untuk reversalnya. Jadi kalau keluar fraktal pasti dia akan balik arah, keluar fraktal pasti balik arah di time frame berapapun, karena memang fungsinya fraktal itu adalah untuk mengetahui support dan resistennya. Dan selanjutnya kita tinggal oke. Setelah kita setting oke, maka bot akan jalan dan seterusnya. Dan kalau untuk mengembalikan, kita tinggal reset, maka akan kembali kepada default yang sudah kita setting. Atau kalau mungkin gagal, kita cancel. Tetapi kalau Anda menginginkan settingan Anda sendiri tidak berubah-ubah, maka save di sini, maka nanti akan terjadi settingan Anda sendiri yang sudah ada di sini. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Selanjutnya nanti akan saya berikan penjelasan tentang hal lain. Dan bagi saudara-saudara yang menginginkan bot ini, silahkan hubungi kami, Bayu Walker ataupun Bob Arsam. Mungkin Anda juga bisa dibuka karena ini sudah kami masukkan di Bukalapak, kita masukkan di Facebook, di YouTube, di Lazada dan semuanya, atau disamaratakan ya, kami sudah ada di situ informasi seperti itu. Oh ya saudara, ini berita bagusnya, saya tidak menyarankan saudara membeli secara langsung, tetapi saran saya silahkan trial dulu supaya Anda tahu kualitasnya, sehingga seperti Anda tidak membeli kucing dalam karung. Nah, sehingga Anda tahu kualitasnya, setelah tahu baru Anda membelinya. Nah, berapa ini harganya? Harga dari bot plus tool ini 7.500.000. Mungkin Anda berpikir 7.500.000 mahal atau murah. Justru karena itu mahal atau murahnya Anda nanti akan mengetahui setelah Anda trial. Mungkin Anda akan mengatakan robot seperti ini hanya 7.500.000. Ini terlalu murah sekali, karena untuk mendapatkan dengan modal 1.000 US dollar, untuk mendapatkan 7.500.000 itu kok cepet amat ya, belum 1 bulan saya sudah BEP. Nah, maka Anda akan mengatakan sangat murah sekali. Tetapi jika Anda hanya punya deposit 100, wah mahal sekali ya. Ya, maka
ini saya menyarankan, karena harganya bot ini adalah mahal, saya katakan mahal, maka Anda harus mengikutinya. Kalau harganya bot itu adalah 7.500.000, maka setidaknya Anda mempunyai modal 1.000 US dollar. Itu Anda akan mengatakan murah sekali. Tetapi bukan berarti saya menyarankan Anda untuk selalu deposit besar, tidak, karena bot kami ini juga bisa dengan modal hanya 100 dolar, bisa. Bot ini juga bisa hanya dengan deposit 100 dolar, walaupun itu akan berjalan lambat karena menyesuaikan. Maka saran saya, deposit setidaknya lebih besar, lebih baik. Oke, dari saya ini dulu. Untuk informasi selanjutnya nanti bisa dilihat di deskripsi. Untuk informasinya juga bisa didapatkan di deskripsi. Di situ ada chatnya, juga ada WA-nya dari Bob Arsam dan dari Bayu Walker. Karena bot ini adalah hasil karya kami berdua, yaitu Bob Arsam dengan Bayu Walker. Siapakah Bayu Walker? Silahkan buka di YouTube-nya Bayu Walker. Anda akan tahu banyak siapa Bayu Walker di situ. Oke, terima kasih dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk saudara dan bisa membantu saudara untuk mendapatkan profit yang konsisten di dalam dunia trading. Besar harapan kami Anda bisa mendapatkan penghasilan dari trading dan tidak jenuh-jenuh. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan selalu berpikir positif. Terima kasih dari saya, Bob Arsam. Selamat malam, selamat pagi, dan sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih.